Lah Pak Suswono ya penak wae, calcul omongane. Suruh nikahi pemuda pengangguran, merendahkan banget. Pemuda ini pengangguran barang itu direndahkan. Memangnya mereka tidak punya keinginan lain? Semalam barusan gelaran debat Pilgub DKI yang kedua terselenggara dengan penuh semangat ketiga calon saling lempar pertanyaan dan saling menjawab. Tapi sayangnya mainnya kurang tajam deh, kurang mampu membongkar banyak hal tentang permasalahan DKI. Begawan melihatnya cenderung lebih berhati-hati mereka dalam menjawab maupun melemparkan pertanyaan. Ya meski begitu, semalam Bang Dul agak banyak disindir soal Banten. Jadi kan pernah jadi wakil gubernur di Banten, wakilnya Mbak Atun, dan 1 tahun jadi gubernur di Banten. Ya, tetapi bukan politisi tulen kalau Bang Dul tidak mampu menjawab. Ya, berbagai argumentasinya juga sangat elegan. Misalnya, bagaimana Bang Dul menceritakan pengalamannya sebagai wakil gubernur, lalu kebijakannya saat jadi gubernur Banten yang hanya 1 tahun itu. Nah, bagaimana melindungi kepentingan suku Baduy hingga jadi PLT Banten, termasuk beban berat karena wilayahnya yang masuk Banten. Itu dikoordinasikan oleh Polda Metro Jaya serta Kodam Jaya. Ya, misalnya pengamanan Polres khusus Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. Otomatis dia mesti berkoordinasi dengan 2 Polda dan 2 Kodam itu. Nah, semalam sebenarnya isunya itu seksi banget sebenarnya. Ya, tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, secara umum malah yang kelihatan bingung itu malah Bang Ridwan Kamil itu. Terbukti saat debat tadi malam itu, ketika Begawan tonton tuh, itu menyebut katanya Jakarta itu sebagai kota stres ke-9. Kota stres ini. Lalu Begawan kan yo gak yakin ini. Tak gulai infonya ini, apa yang disampaikan Bang RK ini. Oh, jebul bener toh. Nah, gue mengacu pada laporan The List and Stressful Index 2022. Tapi apakah itu layak disampaikan dalam debat itu? Nek dirungokne kan yo gak menake banget bagi orang-orang Jakarta. Lah bahasanya itu agak diperhalus dikit gitu loh. Mungkin dengan kota yang tegangannya lumayan gede, kota yang tingkat tekanan warganya lumayan, atau di Jakarta lumayan kompleks tantangannya, kan gitu lebih enak itu. Jangan kota stres. Terutama di soal kriminal. Bahasanya yang barusan tak sebut itu, ya rodok halus lah, dirungokne itu penak. Gak malah menyebut kota stres. Nah, seorang pemimpin bila bicara di depan umum aja, bicaranya dengan tim sukses, bicara waktu debat, bicara sama anak-anak ya kudune beda. Kalau orang Jawa mengatakan empan papan. Ini tak contohin sedikit nih. Ini misalnya soal apa ya? Oh ya wes, soal Jakarta tingkat kriminalitasnya tinggi misalnya ini. Bila sebelum pilkada, saat kita berkampanye, kita bisa sampaikan tuh. Langkah-langkah apa buat mengurangi angka kriminalitas itu? Ya, misalnya menggalakkan ronda malam, lomba pos ronda paling unik misalnya. Sekalian menjaga keamanan lingkungan. Lomba ronda paling kreatif. Yang berhubungan dengan keamanan atau memasang CCTV di semua RW, bahkan harusnya RT, meskipun di perumahan sudah banyak yang masang CCTV. Nah, gubernur siap lakukan kunjungan ronda dan masih banyak lagi lah apa yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Jakarta. Itu harusnya gitu. Itu bicara di depan umum. Nah, kalau bicara pada anak buah, beda lagi. Bisa lebih keras lagi nih. Misalnya intonasinya itu speednya tinggi, agak getak sendiri, sedikit, agak gertak loh. Wah, aku nggak mau tahu. Wah. Gimana caranya kriminalitas turun di Jakarta? Itu Pak polisi sama Pak tentara itu. Caranya begitu.
Nah, Pak Hansip, Linmas, FBR dan semuanya itu seperti itu perintahnya. Nah, harus rutin berjaga, terutama di daerah rawan yang banyak terjadi tingkat kriminalitas. Saya nggak mau tahu pokoknya. Nah, pokoknya kriminalitas harus hilang. Nah, gitu nek sama lingkungan terbatas, apalagi pada anak-anak buah. Ya intonasinya harus tinggi lah. Bila ketemuan sama partai politik, penyampaiannya beda lagi. Kalau tadi secara umum agak halus, kalau pada anak buah atau lingkungan yang terbatas agak tinggi. Rodok getak sih deh ini. Nah kalau dengan partai politik, penyampaiannya begini. Intonasinya itu sedang-sedang lah, speed sedang gitu loh. Jadi tentang banyaknya kejadian kriminal, nanti setelah kami terpilih, akan kami bangun sistem bareng-bareng, bisa terkoordinir, ada komunikasi dengan aparat keamanan. Lah mau bagaimanapun Jakarta ini tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban pemerintah. Ya kudune lak ya ngono. Bukan langsung beras-beras Jakarta kota stres. Nah ini balik ke soal statement Kang Emil ini. Tentang Jakarta kota paling stres ini. Substansinya itu bukan di situ sebenarnya. Fokusnya mengenai langkah konkret apa yang bisa dilakukan pemerintah Provinsi DKI. Membantu mengurangi tekanan harusnya. Lah kok Kang Emil nyodorkan mobil curhat. Apakah ada jaminan bila sudah curhat masalah itu rampung? Menjawab hal ini sebenarnya kita bisa meniru kebijakan Pak Ahok waktu itu. Waktu mengendalikan aplikasi Clue buat menangani banyak masalah di Jakarta. Nah, selain Clue yang belum tertangani, ya ada waktu di setiap pagi mendengar aduan yang disampaikan masyarakat. Yang teknis-teknis yang bisa diselesaikan anak buah ya wis lewat Clue, tetapi yang bersifat kebijakan yang harus ditangani langsung lewat kebijakan gubernur ya harus menyangkut banyak sektor itu yang terkait banyak pihak, atau misalnya menyangkut kepentingan nasional. Nah, mesti ketemu gubernur langsung dan langsung kebijakan gubernur. Oh, gitu. Wes anggar setiap yang disampaikan rakyat itu diberesi, diselesaikan, maka tingkat kepuasan rakyat otomatis ya munggah naik. Stresnya berkurang gitu loh. Ana emang dirungokne. Apakah Kang Emil nggak termasuk itu korban asuransi Bumi Putra? Nah, tetanggaku itu cerita, katanya dia korban asuransi Bumi Putra yang saiki ora jelas nasibe. Bola-balik moro kantore, bola-balik difasilitasi, nelpon ke kantor pusat. Bola-balik tanda tangan ini itu, ya duitnya tetap nggak keluar. Jika hanya didengarkan loh itu. Nah sekali dua kali mungkin masih terima, tapi bila tidak ditangani, mobil curhat itu malah bisa jadi sasaran emosi. Oh dicurhat orang solusinya, oh malah masyarakat bisa emosi. Misal ini di sebuah kawasan rutin macet misalnya ini, kita ngeluh ke mobil curhat, minggu depan masih macet lagi, malah tambah macet, malah tambah parah. Kita ngeluh lagi misalnya. Lah minggu ketiga kondisinya tetap macet. Lah ngompoles masih mau curhat lagi. Minta solusi dengan mobil curhat yang akhirnya tidak pernah ada solusinya. Yakin ini beneran nih. Ya pilih kapok curhat atau mobil curhatnya yang jadi sasaran kemarahan rakyat, marga loh gitu. Mau digugah-gagah mobil curhat. Lalu yang namanya macet, biasanya jalanan itu disesai beberapa pengguna jalan. Ya 10-20 orang atau lebih lah. Bila jumlahnya yang ngalami macet itu 40 orang dan yang pernah curhat itu separohnya. Nah, mereka lihat mobil curhat mesti di tepi jalan macet. Nah, gimana rasanya? Ini makin membuktikan bila Kang Emil tingkat sensitivitasnya pada masyarakat itu tidak cukup baik, tidak cukup paham. Hal yang podo, yang sama juga ada di diri Pak Suswono sebagai calon wakil gubernurnya. Waktu bicara di depan relawannya sendiri,
dia itu guyon, tapi guyon sebagai calon pejabat kan harusnya hati-hati. Guyonnya itu begini, oh itu sebaiknya janda-janda kaya itu menikahi pemuda pengangguran aja, itu akan meningkatkan kesejahteraan. Oh ini kurang ajar ini. Sembrono ini. Lalu mengumpamakan pernikahan janda dengan pemuda sebagai contoh nikahnya Siti Khadijah sama Nabi Muhammad. Ya jangan begitulah. Loh kok gitu Pak Suswono ini? Beneran itu pernyataannya atau hanya guyon-guyon yang nggak maton itu? Masa iya pemuda pengangguran diumpamakan dengan pernikahan pertama Nabi yang dihormati umat Islam? Loh ngeri banget gini perumpamaannya. Wah itu begawan ramai lu-melu nggak ikut-ikut itu. Ya silakan yang nggak percaya cari saja infonya. Ini sudah nyebar di berbagai mainstream, mensos dan sebagainya itu. Yang pengen Begawan sampaikan itu adalah seolah-olah pernyataan janda kaya ini merendahkan banget. Apakah janda kaya itu pikirannya hanya urusan seks belaka, hanya urusan tempat tidur? Apa yang ada di pikiran wanita single parent keinginannya hanya syahwat semata? Ya enggak juga lah. Banyak loh perempuan-perempuan mandiri yang tidak menikah lagi setelah pisah. Single parent, dia membesarkan anak-anaknya sampai sukses. Banyak dan malah lebih kuat daripada laki-laki. Itu misalnya ada yang paling beken lah, kita ambil artis dan penyanyi. Ada Rosa, penyanyi cantik itu. Artis yang sekarang jadi wakil rakyat loh itu. Macam Rieke Diah Pitaloka, Desi Ratnasari, lalu Sophia Latjuba, Yuni Shara, Tamara Blacksensky, dan masih banyak lagi. Ini sing wong terkenal supaya bisa menjadi contoh. Di masyarakat lingkungan saya juga banyak itu yang single parent bisa mendidik anaknya dengan baik. Ini Pak Suswono piye toh? Pikirannya omong kuwi tok. Beraktivitas lain itu banyak. Itu perempuan single parent. Loh kok bisa-bisanya loh. Yang ada di pikiran Pak Sus tuh mau kawan kawin. Urusan kok ora ado selangangan to, Pak ngisi-sini itu loh. Itu ya, ingat ini. Juga saya berikan semangat para single parent, para perempuan wanita kuat di seluruh Indonesia. Tetap semangat untuk memberikan urun rembuk atau membantu meningkatkan kesejahteraan di lingkungannya, di wilayah dan untuk Indonesia ini. Itu ya, salam Begawan, salam ngompol. Dadah.